Halo Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah general reading, channeling guidance dari semesta untuk bulan September 2022, khusus untuk Gemini ya. Nah, energi generalnya itu adalah ini pesan utamanya ya. Be yourself. People don't have to like you and you don't have to care. It is not a big deal. Spirit ingin mengatakan kepada kamu ya, jadi dirimu sendiri saja, apa adanya saja ya. Apa yang kamu punya ya itu yang kamu beri. Kalau orang lain menuntut lebih, kamu nggak punya, dia nggak suka, ya itu urusan dia ya. Yang penting kamu jadi diri kamu sendiri apa adanya, bersikap apa adanya ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Orang lain nggak perlu suka sama kamu, dan kalau ada orang lain yang nggak suka sama kamu nggak perlu peduli. Ada hubungannya dengan people pleasing ya. Seperti kita lihat di sini ada Three of Swords, Three of Pentacles, dan King of Cups. Terus penjelasannya adalah ini relationship harmony. Jadi ini adalah mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin penuh argumentasi ya, penuh konflik ya. Seperti yang kita lihat ya, saya masih ingat banget readingan untuk Gemini dari 2 bulan terakhir ini seputar ini ya, ada yang iri ada yang iri part 1, part 2, dan saya berdoa semoga tidak ada part 3 ya, kan ngeselin ya kalau ada orang yang iri sama kita gitu. Tapi ternyata keluarnya ini ya. Jadi saya rasa kamu masih belum bisa keluar dari situasi yang sama ya Gemini ya. Aduh, pasti pusing sekali ya kamu ya. Ada cerita ya. Ceritanya ini ada orang di dalam suatu pekerjaan ini ya. Ada orang, dan orang ini dekat sama kamu. Orang ini merupakan orang yang penting buat kamu atau buat karir kamu. Bisa jadi orang ini keluarga, bisa jadi orang ini partner bisnis kamu. Pokoknya ini orang yang penting dan orang yang dekat dengan kamu. Karena ini Three of Pentacles ya. Nah, tapi di sini ada Three of Swords. Dan di sini ada seperti ini, relationship. Jadi saya menduga besar kemungkinan kamu sakit hati sama orang ini karena kamu merasa kok dia bisa melakukan itu kepada saya. Dia kan teman saya, dia kan keluarga saya. Kok bisa sih dia ngomong gitu sama saya? Kok bisa dia seperti itu sama saya? Seperti itunya apa ya? Yang saya lihat di sini itu adalah semacam ini loh, kayak perbedaan value antara kamu dan dia. Bisa jadi seperti itu ya. Misalkan katakanlah si A. Si A ini adalah seorang penari ya. Menurut dia menari itu harus teknikal. Ada teknik apa, teknik ini, teknik itu. Nah, itu semua susah gitu ya. Harus sesuai dengan teknis yang berlaku. Tapi kamu ya, kamu menganggap menari itu ya apa adanya aja gitu. Kita joget begini, joget jempol juga sah-sah aja. Kalau kita bisanya nari joget jempol, why not gitu loh. Joget jempol juga enak dilihat gitu kan. Terus tapi orang ini ngomong joget jempol itu nggak sah karena tidak punya teknik, tidak punya ini, tidak apa ya, perfeksionis sekali seperti itu ya. Perbedaan value ini yang membuat dia itu kayak menyakiti kamu loh. Kalau perbedaan value itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena itu ya selera gitu loh. Selera, kamu nggak bisa nyalahin seleranya si dia salah gitu, karena selera kan hubungannya dengan jiwa kamu kan, kamu sukanya apa, nah itu kan selera ya. Jadi itu nggak bisa disalahkan. Nggak mungkin orang itu berdosa hanya gara-gara dia suka minuman yang manis ya. Gara-gara menurut umum minuman yang benar itu minuman yang asin. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menyakiti kamu wajar, karena kamu sakit hati itu wajar, karena yang dipermasalahkan itu adalah value. Jadi semacam orang ini tuh memaksakan value-nya untuk kamu anut. Ini berarti kayak ini orang tuh ya, kita bisa bilang orang ini kurang ajar. Karena dia menganggap dirinya itu lebih penting daripada kamu ketika orang ini melakukan. Karena ketika orang ini memaksakan value pribadinya kepada orang lain,
nggak peduli itu keluarganya sendiri atau sahabatnya sendiri, itu berarti dia tidak menghargai value yang orang lain miliki, tidak menghargai perbedaan, ya. Nah, inilah alasannya kenapa kamu sakit hati. Maka dari itu nasihatnya buat kamu adalah orang lain nggak perlu setuju sama kamu. Kamu nggak perlu selalu menang. Kamu nggak perlu selalu benar. Ya. Nggak perlu harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Itu nggak penting. Ya. Yang penting adalah kamu apa adanya. Kamu jujur kepada dirimu sendiri. Ya. Kalau orang lain nggak suka, nggak usah dipedulikan. Ya. Karena itu bukan masalah yang besar. Ya. Jangan terlalu dipikirkan. Milikilah hati yang seluas samudra. Kita lihat King of Cups ini, dia berdiri di atas samudra yang bergejolak, tapi mukanya tetap adem ayem, ya. Ini ada ikan ngintip di sini. Samudra, katakanlah warnanya biru, ya. Terus kamu memegang kopi. Kamu tuangkan kopi itu ke dalam samudra. Apakah samudra itu akan menjadi coklat? Akan menjadi hitam, ternoda? Enggak kan? Kamu tuangkan tinta ke dalam samudra. Apakah samudra itu lalu terkontaminasi oleh tinta? Enggak kan? Nah, ini maksudnya memiliki hati seluas samudra. Menjadikan hati kamu itu besar seperti samudra. Sehingga orang lain mau ngeracunin kamu pun enggak ada efeknya. Hilang aja begitu. Karena hati kamu terlalu luas untuk diracuni orang lain. Apapun yang orang lain berusaha lakukan untuk menyakiti kamu, kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Karena hati kamu seluas samudra. Ya, iya, saya tahu kalian ada kalian bisa jadi ada kayak ratusan ribuan orang, ya. Tapi ya karena keterbatasan media kita, saya hanya bisa menyodorkan 3 option. Oke? Jadi kalau tidak resonate, saya mohon maaf. Mungkin video ini bukan untuk kamu, ya. Tapi andai kamu bisa menarik hikmah dari video ini, saya akan sangat bersyukur sekali. Oke, kita mulai saja. Tarikkan 3 kartu option buat kamu, ya. Kita coba cari. Spirit punya advice apa untuk kamu sehubungan dengan permasalahan kamu ini, ya. Cara mainnya gini. Silahkan kamu pilih salah satu dari 3 ini, ya. Kartu ini adalah alasan kenapa orang ini nggak suka sama kamu. Lalu kita coba cari tahu bagaimana cara menghandle situasi ini. Kita langsung aja yang mulai, ya. Pilih, saya beri waktu kamu 10 detik. Kalau kamu rasa waktunya kurang, kamu bisa pause videonya lalu kamu pilih salah satu. Tapi kalau kamu nggak mau milih, tapi kamu pengen dengerin semuanya, ya silahkan. Kalau kamu pengen milih, masalahnya ini, nasihatnya di sini, boleh nggak ambil? Ya boleh, terserah, bebas, sesuaikan dengan kondisi kamu, ya. Ambil mana yang resonates, tinggalkan yang nggak resonates. Oke? 10 detik mulai dari sekarang, ya. Silakan. Oke, 10 detik sudah selesai. Aku mau mulai dari sini, ya. Ini adalah kalung anjing, ya. Kalung anjing. Oke. Kita lihat, buat yang memilih kartu kalung anjing ini adalah situasinya. Kenapa orang ini nggak suka sama kamu? Hangman. Dia nggak suka sama kamu itu karena kamu itu unik. Kamu punya pandangan yang berbeda dalam melihat situasi, ya. Kamu itu nggak kayak orang lain. Itu pertama, ya. Kemungkinan kedua adalah, ya, dia tukang bully gitu. Dia suka ngebully orang gitu, dan kebetulan kamu bullyable bagi dia gitu. Jadi ya dia nggak suka sama kamu, oke? Karena aku ngeliat ada 2 kemungkinan di sini yang tidak saling berhubungan. Aku ingin tahu lebih lanjut, ya. Aku ingin spirit clarify. Hangman ini maksudnya apa? Oke? Iya, me time. Hangman ini maksudnya me time. Jadi iya,
me time ini kan soal kesendirian ya. Biasanya orang-orang yang ya dia nggak suka sama kamu karena kamu itu unik, karena kamu itu beda dari yang lain. Kamu punya pandangan yang berbeda. Coba kamu perhatiin nggak, kalau misalnya ya kamu ngomong sesuatu di Facebook ya, kamu ngomong sesuatu, tapi orang-orang nggak paham, ya, nggak bisa memahami kenapa kamu ngomong seperti itu, ya. Pasti kamu dikasih emoticon ketawa. Pasti itu. Padahal yang kamu ngomong tuh nanti mungkin 3 bulan kemudian atau 3 tahun, 4 tahun kemudian mereka akan mengalami sendiri dan oh iya, ternyata benar juga ya waktu itu saya ketawain dia gitu. Nah, gitu ya. Kamu perhatiin deh, ya. Nah, ini mirip kayak gitu. Jadi kamu itu punya opini yang unik, berbeda dari orang lain di sekitar kamu, ya. Dan mereka tuh nggak paham gitu. Mereka nggak bisa melihat perspektif kamu yang berbeda. Hangman ini kan kayak gini ya. Penghangman itu artinya tuh kayak gini. Orang biasa kan berdirinya begini, tapi dia berdirinya begini, ya. Jadi dia itu melihat dari situasi yang orang umum tuh nggak bisa melihat, dari perspektif yang orang umum nggak lihat, ya. Nah, ini dia benci kamu karena dia nggak suka sama kamu karena ini, gitu. Karena cara pikir kamu beda. Dan dia nggak bisa memahami cara pikir kamu. Dan belum waktunya dia untuk memahami cara pikir kamu, ya. Masih ada banyak yang harus dia lakukan agar dia bisa memahami kenapa kamu berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya ya dia hanya bisa ngebully kamu, gitu. Ya, ngebully karena dia nggak paham kamu. Ini ya, kalau misalnya kamu terdampar ke masa lalu, misalnya ke zaman prasejarah, di mana kamu ketemu kaum Uga-Buga. Lalu kamu ngomong, api itu bisa dibuat dengan satu jentikan jempol. Ya, kamu ditertawakan oleh orang-orang Uga-Buga itu. Kenapa? Karena bagi mereka bikin api ya digesek-gesek, bukan dibeginiin pakai pematik gitu loh. Kamu dianggap gila, ngayal. Mereka kayak gitu karena level mereka nggak setara sama kamu. Mereka nggak bisa melihat apa yang kamu lihat. Makanya mereka nggak suka sama kamu. Mereka anggap kamu aneh. Pikirnya gitu dari kartu ini kenapa? Karena kalau orang yang punya sudut pandang berbeda begini pasti dia sendirian gitu. Dia akan merasa sendirian. Jadi nggak ada yang bisa dia lakukan selain ya enjoy dengan kesendiriannya sendiri gitu. Ini ceritanya dari film Sailor Moon ya. Ini Sailor Neptunus. Dia sedang melamun. Dia sedang daydreaming gitu loh. Dia lagi dengerin musik kerang gitu, terus dia kayak mimpi gitu. Jadi ini menurut saya tuh indikasi orang yang cara pandangnya tuh berbeda dari orang kebanyakan gitu ya. Dan emang wajar kalau orang-orang seperti ini dibenci. Ya karena nggak ada yang bisa memahami gitu. Saya tahu berat hidup dengan kelebihan seperti ini ya. Ya kita tahu kita nggak salah, tapi pas kita ditertawakan tuh kita nggak bisa marah karena kita ngerti ini orang belum paham gitu. So, ada waktunya nanti dia paham gitu. Jadi kita hanya bisa mendongkol gitu. Ya. Ya, saya paham kenapa kamu kesel gitu, kamu sedih ya, sampai ini Three of Swords ini ya, waduh sakit hati banget. Saya paham kenapa kamu merasa sakit hati ya, apalagi ini mungkin orang terdekat kamu ya. Oke, Gemini, ini nasihat buat kamu. Oh, wow, Fifth Chakra, Archangel Gabriel. Cakra kelima itu cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan ini throat chakra. Jadi dia itu soal mengungkapkan kebenaran. Ini ya saya dengar ya. Kamu jangan pernah membenci dirimu sendiri. Kamu berbeda. Ada maksudnya. Ya. Hidup kamu terasa berat. Ya, karena memang kamu orangnya kuat. Ya, kamu sanggup untuk menghadapi ini. Tuhan gak mungkin memberikan kamu cobaan yang tidak bisa kamu hadapi, ya. Karena kalau itu terlalu berat, Tuhan pasti akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu dan memastikan agar kamu bisa menjalankan misi jiwa kamu dengan baik.
Ya, kalian ini orang-orang yang kreatif, ya. Kalian punya suara yang perlu untuk diperdengarkan, dikumandangkan, ya. Kalian punya opini, ide, dan pendapat yang harusnya nggak boleh dibawa mati ke alam kubur begitu saja, ya. Ini perlu untuk kalian suarakan. Jadi sekalipun orang lain menertawakan kamu, ya, kamu harus tetap be yourself, ya. Jangan hanya gara-gara kamu dibenci lalu kamu meragukan dirimu sendiri. Hanya gara-gara orang lain nggak suka sama kamu, gara-gara apa yang kamu pikirkan, lalu kamu merasa, apa aku orang yang berdosa? Apa aku salah ya? Jangan pernah membuang dirimu sendiri, ya. Hanya karena orang lain nggak suka, hanya karena kamu ingin disukai. Jangan pernah menukar suaramu demi cinta kayak Ariel Little Mermaid ini, ya. Di cerita originalnya, ya, Little Mermaid, dia menukar suaranya demi kaki, lalu ternyata pangerannya nggak menghargai dia karena dia nggak punya suara, ya. Akhirnya dia mati, bunuh diri, terjun ke laut, dan menjadi buih-buih di pantai. Begitu ceritanya, ya. Jadi jangan pernah menukar misi jiwa kamu, ide kamu, suara kamu, kebenaran kamu demi orang lain menyukai kamu, ya. Kalau kamu memang bertindak dari dasar cinta, ya, kamu melakukan sesuatu karena kamu mencintai kemanusiaan, karena kamu menghormati alam, ya. Jadilah dirimu sendiri apa adanya, ya. Kalau orang lain gak suka, ya itu masalah mereka, urusan antara dia dengan Tuhan. Mungkin saat ini belum waktunya buat kamu untuk bersuara. Mungkin saat ini adalah waktunya untuk kamu untuk mengalami agar suara kamu bisa menjadi semakin kuat di kemudian hari, ketika dia siap untuk bersuara, ketika panggung itu diberikan untuk kamu, ya. Tapi untuk saat ini jalani sebaik-baiknya, ya. Jadi diri kamu sendiri. Jangan pernah membuang diri kamu hanya demi cinta, ya. Hanya karena kamu ingin dicintai, karena kamu ingin diakui. Boundaries itu sangat penting, ya. Kalau kamu nggak punya boundaries, kamu nggak bisa sukses. Sebenarnya kalau kita pingin ngomongin ini lebih panjang lagi, ini bisa sampai sejam. Kamu bisa googling soal vulnerability, authenticity, ya, self-worth, value. Ya. Saya rasa ini juga bisa membantu. Ini bukunya, ya. Oke. Rajin-rajin mencari informasi, ya. Saya hanya penunjuk jalan, ya, pembawa pesan, dan selebihnya kamu harus bisa bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Saya harap kamu bisa mengajari dirimu sendiri, karena memang itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengajari diri kita sendiri, mendidik diri kita sendiri, ya. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Oke, file 1 good luck, ya. Sekarang kita masuk ke file 2, yaitu yang memilih kayu. Kita lihat apa nasihat, apa situasinya, ya. Wah, yang benci sama kamu, gak suka sama kamu karena Page of Cups. Orang ini gak suka sama kamu karena kamu itu, iya, ini tipikal Gemini, ya. Yang saya tahu Gemini itu kayak gini. Ini tuh kayak ini, ya, fun, terus playful, terus kayak penuh kejutan gitu, ya. Saya rasa kamu juga eksentrik, ya. Mungkin kamu suka cosplay gitu. Atau mungkin kamu udah, kan banyak ya orang-orang udah berumur gitu tapi masih cosplay gitu. Terus orang-orang kayak sirik gitu, kayak udah tua kok masih main kostum kayak gitu, ya. Kayak gitulah. Nah, ini kan kayak ngeselin, ya. Sebenarnya dia lagi ngomongin diri sendiri tapi ngelemparnya ke kamu gitu, ya. Dia nggak suka karena kamu autentik. Dia nggak suka karena kamu penuh ekspresi, ya. Kamu ini orang yang sangat kreatif.
kamu free spirit, kamu tidak suka dengan kayak keterbatasan gitu ya. Jadi kayak kamu mau ngapain tuh kamu lakuin, ya. Yang kamu pengen lakuin ya kamu akan melakukannya. Itu yang bikin orang lain nggak suka sama kamu. Aku ngerasa alasan mereka nggak suka sama kamu itu karena proyeksi ya. Mereka memproyeksikan diri mereka itu ke kamu. Jadi ya, kamu pernah dengar nggak sih kata-kata kayak apapun yang orang lain lihat dari kita, itu sebenarnya adalah refleksi dari cerminan dari diri mereka sendiri. Ini yang terjadi sama kamu. Orang ini nggak suka sama kamu karena dia lagi ngaca. Dan kebetulan kamu memproyeksikan shadow side-nya dia gitu. Jadi ya kalau kamu termakan omongan dia gara-gara kamu cuma jadi dirimu sendiri ya. Jadi ya ibarat kamu di rumah kamu sendiri ya, terus kamu nari-nari ya. Terus orang ini lewat di depan rumah kamu, terus dia ngatain kamu gila. Ya ini kan aneh ya. Saya lagi di space saya sendiri melakukan apa yang ingin saya lakukan, kok dia nggak suka gitu ya. Ini kan orang aneh ya, orang aneh gitu. Kenapa saya nggak bisa bebas di space saya sendiri? Saya rasa nasihat di sini buat kamu itu adalah jaga badan kamu baik-baik ya. Badan kamu adalah aset kamu ya. Ini hak kamu, hak asasi kamu, bukan hak asasi orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap badan kamu itu adalah sepenuhnya hak kamu dan tanggung jawab kamu juga ya. Jadi kita ini hidup di dunia ini itu mengalami hidup melalui badan kita ya. Kalau kita sudah beda gender, sudah pasti pengalamannya beda banget. Kita beda ras, pasti pengalamannya beda banget. Kalau saya lahir sebagai seorang ras Kaukasia, lalu hidup dengan hidup seperti ini, pasti akan mengalami hal yang berbeda. Karena orang lain akan memperlakukan saya dengan berbeda, karena ya katanya ada genetik karakter ya. Nah itu juga berbeda kan. Nah kita melihat melalui mata kita. Kita menghirup, mengecap melalui lidah dan hidung kita. Kita merasa melalui kulit kita, ya seperti itu. Kita mendengar melalui telinga kita. Jadi badan kita itu adalah aset yang harus dihormati, ya. Jangan sampai orang lain merasa kalau mereka punya hak itu lebih daripada kamu, ya. Nah, untuk itu kembali lagi, jadilah dirimu sendiri, enjoy, ya. Nikmatilah pengalaman kamu sebagaimana kamu ingin mengalaminya. Kalau kamu ingin main kostum padahal kamu sudah 50 tahun, orang gak berhak untuk mengatakan kamu sudah terlalu tua untuk itu, ya. Kalau mereka gak suka ya silahkan. Kamu gak perlu suka sama saya, ya. Dan saya juga gak rugi apa-apa kalau kamu gak suka sama saya, gitu ya. It's not a big deal. Bukan masalah besar kok. Yang penting Tuhan setuju dengan apa yang saya lakukan. Itu sudah cukup. Tuhan setuju, saya setuju. Ya orang lain gak setuju, mereka gak bisa apa-apa. Ya toh? Ribuan tangan membungkam kamu, tapi satu tangan Tuhan mengangkat kamu. Ya ribuan tangan itu gak ada artinya. Ya gak? Nah, gitu. So, just be you, ya. Aku rasa ini yang memilih file 2 ini kayak Lady Gaga itu ya. Suka aneh-aneh gitu ya. Tapi ya dia hanya mengekspresikan dirinya. Merayakan tubuhnya. Oke, tapi ya bukan berarti ya kamu suka ngerokok terus kamu ngerokok gitu ya. Bukan dalam hal toksik seperti itu ya. Itu kan gak sehat gitu. Ya asal ini sehat dan bermanfaat buat kamu gitu ya. Ya why not gitu loh. Karena badan kita ini kan ya kita juga harus menjaganya. Karena ya seperti saya bilang tadi itu aset kita ya. Oke. Itu aja file 2. Sekarang kita ke file ketiga. Ini ya Salonpas obat kesleo ya. Oke, kita lihat ya kenapa orang ini gak suka sama kamu.
Karena Seven of Sword. I like shiny thing and that's why I love you. Apa hubungannya dengan Seven of Swords ya? Apa hubungannya ya dengan Seven of Swords? Dia sebenarnya benci sama kamu padahal sebenarnya dia pengen jadi kamu ya. Jadi kayak ini kayak energi yang konflik gitu loh. Yang ini bilang aku suka sama kamu, tapi ini bilang aku ingin mencelakakan kamu gitu. Jadi apa orang ini sebenarnya gosipin kamu, jahatin kamu, ingin menjatuhkan kamu karena dia ingin jadi kamu ya, tapi dia nggak bisa gitu loh. Oh ya, oke, bener kayak gitu. Jadi ini orang nggak suka sama kamu karena dia mengagumi kamu. Lucu ya. Park Jimin dia bilang, aku suka yang berkilau-kilau, makanya aku suka kamu gitu ya. Kata dia sambil memegang perhiasan. Tapi maksudnya di situ yang menarik di sini adalah saat itu Park Jimin sedang perannya itu sebagai pencuri perhiasan gitu. Jadi terus sini ada Seven of Swords, terus sini ada Villain. Ya, jadi ini orang kayak pingin mencuri reputasi kamu. Dia ingin apa yang kamu punya. Makanya dia ingin menjatuhkan kamu gitu. Lebih ke, ya ini lanjutan dari yang bulan lalu ya. Ya ampun, ini orang iri nggak pergi-pergi ya, kasihan banget ya. Kasihan banget dia iri 3 bulan, iri selama 3 bulan. Wow. Dia ingin mencuri cahaya kamu. Dia ingin mengambil cahaya kamu karena dia menginginkan cahaya yang kamu punya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Cahaya, yang saya maksud dengan cahaya itu adalah ya jiwa kamu. Be yourself ini, ya. Diri kamu apa adanya. Dia menginginkan itu sebagai dirinya, untuk dirinya, gitu. Saya harap bisa dipahami ya maksud saya. Jadi dia emang kepingin jadi kamu, tapi dia nggak bisa. Kayak Oli London, dia kepingin jadi BTS Park Jimin gitu. Makanya dia operasi plastik. Terus dia ngaku-ngaku kalau dia Jimin. Karena dia bukan Jimin, ya dia nggak akan pernah bisa jadi Jimin gitu. Karena orang ini bukan kamu, dia nggak akan pernah bisa jadi kamu. Jadi dia hanya bisa membenci kamu. Terpikirkan oleh dia ya. Kenapa sih dia yang jadi? Kenapa bukan aku yang dapat apa yang Gemini punya? Kenapa bukan aku gitu? Kenapa harus Gemini? Kenapa bukan aku? Aku pingin jadi kayak Gemini. Tapi kenapa Tuhan memberikannya kepada Gemini gitu? Nah, dia sedih sekali gitu. dia iri, dia kepengen gitu. Dan kalau ada Seven of Swords di sini berarti ya dia kayak sudah ada action ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang nggak baik untuk kepada kamu ya. Apalagi di sini ada Griffith ya, ini kan penjahat dia. Jadi dia sudah melakukan hal yang buruk sekali kepada kamu gitu. Wow. Coba kita lihat, enaknya nih orang diapain? Ya, ini ada Angel of Strength. Ya, ini saya channeling ya, saya denger ini. Ketahuilah bahwa kamu itu kuat. Ya, orang ini nggak bisa apa-apa. Ya, orang ini berusaha untuk menjadi kamu. Tapi dia nggak bisa, makanya dia frustrasi dan dia ingin menjatuhkan kamu karena dia ingin apa yang kamu punya, yaitu jiwa kamu. Ya, perlu kamu ketahui, kamu nggak perlu takut dengan orang ini karena kamu jauh lebih kuat daripada orang ini. Kamu jangan biarkan orang ini merebut kekuatan yang kamu punya. Ya, kekuatan yang kamu punya itu apa? Balance kamu. Ya, dia ingin mengguncang kamu, dia ingin menjatuhkan kamu. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan dia melakukannya, dia tidak akan berhasil. Bagaimana caranya agar kamu tidak mengizinkan dia melakukannya? Tidak terpengaruh, ya. Anggap saja apa yang dia lakukan itu ya, it's not a big deal. Itu bukan masalah besar, ya. Dia hanya masalah kecil. Kalau kamu memberikan energi kepada orang ini, mikirin orang ini terus, merasa sakit hati terhadap orang ini, kamu memberikan kekuatan yang kamu punya kepada orang ini. Kamu kalah. Kalau kamu kalau kamu mengabaikan orang ini, tidak menganggap orang ini ada, ya, cuekin gitu, tidak memberikan energi kepada orang ini, nggak usah dipikirin, nggak usah dirasain, ya dilihat aja, terus kamu lepaskan gitu ya.
kamu memenangkan kekuatan kamu. Kamu tetap jadi diri kamu sendiri, ya. Jangan pernah biarkan orang lain yang tidak punya maksud baik terhadap kamu mengambil kekuatan kamu. Jangan sampai kalah. Ini adalah perang. Perang yang kamu hadapi. Bukan melawan dia, bukan menyakiti dia, tapi mengendalikan pikiran dan hati kamu. Alihkan pikiran kamu yang memikirkan dia, ya. Kembalikan itu kepada apa yang harusnya kamu pikirkan saat ini. Fokus kepada apa yang harusnya kamu pikirkan, ya. Itu cara kamu menang dari situasi ini. Itu cara kamu membungkam dia, membuat dia capek dan mengakui bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kamu, ya. Kendalikan pikiran kamu. Fokus kepada hal yang penting. Fokus kepada hal yang produktif. Fokus kepada apa yang bisa kamu beri kepada semesta dengan cinta dari hati kamu. Kamu sangat powerful, Gemini. Jangan pernah lupakan itu. Oke, Gemini. Saya senang sekali bisa memberikan reading ini kepada kalian, ya. Wah, andai kalian tahu betapa powerfulnya kalian. Orang-orang yang toksik ini nggak worth it untuk dipikirkan, ya. Terus jadi diri kalian, ya. Kalian itu cerdas, kalian itu berbakat, ya. Jangan sampai hancur gara-gara tidak bisa memanage energi kalian. Oke, Gemini, saya undur diri dulu. Sampai jumpa bulan depan. Semoga ini bermanfaat, ya. Ya, good luck Gemini, semangat, ya. Oke, namaste.